Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali rasa syukur dan puji-puja kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, karunia yang tidak mungkin kita bisa hitung dan kalkulasikan. Allah berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Maka bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa tetap hidup, bisa tetap bernafas di atas iman dan Islam, bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bisa mengamalkan perintah Allah tabaraka wa ta'ala ketika Allah perintahkan kita untuk mengerjakan sholat Jumat. Karena tidak mudah untuk mengerjakan ibadah yang satu ini, dan tidak akan berhasil kecuali Allah yang memberikan taufiknya kepada kita. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan itu. Sebagaimana salawat beriring salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, marilah kita bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan takwa yang sejati, sebagaimana firman Allah ketika Allah berfirman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi beriman, kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim. Takwa yang berarti menjalankan perintah-perintah Allah di atas ilmu dan keikhlasan, dan menjauhi larangan-larangan Allah di atas ilmu dan karena khawatir takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan benar. Apa yang akan kita dapatkan jika kita bisa bertakwa dan bisa berbicara dengan benar? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah akan perbaiki amalan-amalan kalian, urusan-urusan kalian, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia meraih kemenangan yang nyata. Takwa adalah kemenangan, takwa adalah perbaikan urusan kita, takwa adalah ampunan yang Allah akan berikan kepada kita. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan, salah satu ibunda kita radhiyallahu ta'ala anha, Ummu Salamah, pernah menyampaikan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi. Beliau menuturkan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza asbah qal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berada di waktu pagi setelah salat subuh,
beliau membaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan halal, dan amalan yang diterima oleh Engkau subhanahu wa ta'ala. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan lain-lain. Sebuah doa yang diajarkan dan dipraktekkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi. Setiap pagi qudwah kita, uswah hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan halal, dan amalan yang diterima. Sebuah doa yang membuat kita mengevaluasi diri kita. Sudahkah kita membaca doa ini tadi pagi? Sudahkah kita membaca doa ini kemarin pagi? Sudahkah kita senantiasa membaca doa ini di setiap pagi hari, sebagaimana umat yang selalu ingin meneladani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Apabila Nabi SAW membaca doa ini, maka hendaknya kita membaca doa ini. Dan mulai saat ini, mulai esok pagi, latih diri kita untuk membaca doa yang simpel, sederhana, dan mudah untuk dihafal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan hadirin yang Allah muliakan, ini bukan hanya sekedar mengucapkan sebuah doa. Ini adalah sebuah tujuan. Ulama kita mengatakan, mengapa Nabi SAW meminta 3 hal di atas: ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan halal, dan amalan yang diterima. Dan mengapa Nabi SAW membaca doa ini di pagi hari? Karena ini adalah tujuan hidup kita dalam kesehariannya. Ini adalah misi yang harus kita jalankan setiap hari. Makanya diminta di pagi hari sebelum kita melakukan aktivitas apapun, sebagai pengingat bahwa tujuan Anda dan tujuan kita semua di hari ini adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tujuan kita pada hari ini adalah mendapatkan rizki yang halal dan baik. Dan tujuan hari ini dan yang harus kita kerjakan hari ini adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan hanya 3 hal biasa. Ini adalah tujuan dan isi hari kita pada hari tersebut. Ini bukan hanya 3 perkara, tapi inilah aktivitas-aktivitas kita pada hari tersebut. Di hari itu atau di setiap hari, aktivitas kita harus bernilai ilmu yang bermanfaat, atau mencari rizki yang halal dan yang baik, dan amalan yang diterima, sholat yang diterima, zikir yang diterima, mencari nafkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan salam dan diterima oleh Allah, berbuat baik kepada tetangga, datang ke masjid ketika azan dikumandangkan untuk mengerjakan sholat berjamaah. Semua itu bukan hanya sekedar dikerjakan, tapi bagaimana diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 perkara di atas adalah isi sebuah hari dalam kehidupan seorang muslim, kehidupan orang-orang beriman. Ketika orang-orang beriman ditanya, apa isi hari Anda pada hari ini? Maka jawabannya adalah ilmu yang bermanfaat, mencari rizki yang halal dan baik, dan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Nabi SAW mengucapkannya di pagi hari. Ini menunjukkan pesan besar bahwa sebelum kita beraktivitas, minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mencari ilmu hanya mengandalkan diri kita sendiri dan kecerdasan kita. Jangan sampai kita mencari rizki yang halal hanya mengandalkan skill kita dan pengalaman-pengalaman kita. Dan jangan sampai
kita beribadah pada hari tersebut hanya mengandalkan diri kita dan ilmu kita, andalkan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ibadah tidak akan bisa diwujudkan kecuali karena ditolong oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah akan tolong kita jika kita meminta pertolongan kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ini memberikan pelajaran bahwa pagi hari seorang muslim berisi merendah, meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari adalah awal dari sebuah hari, maka awalilah hari kita dengan merendah kepada Allah. Awali hari kita dengan berdoa kepada Allah. Awali hari kita dengan beribadah kepada Allah. Awali hari kita dengan bergantung kepada Allah. Awali hari kita dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan besar yang harus kita kerjakan apabila hari kita ingin berkah. Ada banyak hari di mana kita berpikir kita sudah persiapkan sematang-matangnya, tapi dengan mudahnya berantakan dan hancur lebur, dan usut punya usut. Pada hari itu kita tidak minta pertolongan kepada Allah. Kita tidak mengandalkan kekuatan Allah. Kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita mengandalkan plan atau rencana-rencana kita. Kita andalkan persiapan yang kita pikir sudah matang, tapi dengan kuasa Allah, hanya karena satu blunder atau satu kesalahan, semua berantakan. Hadirin yang Allah muliakan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah, dan yang lemah butuh pertolongan dari yang maha kuat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Adapun perkara pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Kata para ulama kita, ini menunjukkan bahwa tidak semua ilmu yang bermanfaat. Tidak semua ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Maka pastikan ketika kita belajar, ilmu itu bermanfaat di dunia dan di akhirat kita. Dan kita adalah bukti itu sendiri. Kalau kita evaluasi diri kita dari kecil sampai hari ini, ada berapa banyak pembahasan yang kita pelajari tidak kita terapkan. Kita pelajari dan kita hafal, tidak ada gunanya dalam kehidupan kita. Maka seorang muslim harus fokus dengan ilmu yang bermanfaat untuk dunianya dan untuk akhiratnya. Dan ilmu tersebut adalah ilmu yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW, dan bermanfaat untuk hajat manusia dan orang banyak. Dan pastikan itu menjadi misi kita pada hari tersebut, dan prioritaskan ilmu-ilmu yang fardu ain, ilmu tentang iman, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang bahaya kesyirikan, ilmu tentang ibadah yang merupakan fardu ain bagi kita. Pastikan kita mempelajari ilmu tersebut. Pelajarilah Al-Quranul Karim dan pelajarilah sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar yang diajarkan Rasulullah SAW, para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum, dan para ulama-ulama yang menjadi ahli waris para nabi dan rasul. Pelajarilah dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang valid dan yang sahih dan dengan keterangan yang benar. Hadirin yang Allah muliakan, itulah ilmu yang bermanfaat. Dan silakan pelajari ilmu yang halal dan selaras dengan agama kita dan bermanfaat bagi hajat hidup kita dan orang banyak. Tapi intinya, jangan pernah lupa ilmu yang fardu ain. Jangan pernah lupa kewajiban-kewajiban kita. Dan ilmu yang bermanfaat disebutkan pertama kali oleh Rasulullah SAW dalam doa ini. Itu menunjukkan bahwa ilmu sebelum berbicara dan beramal, sebagaimana dikatakan Al-Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Ilmu dulu sebelum kita berbicara tentang mencari rizki yang halal. Ilmu dulu sebelum Anda sholat, sebelum Anda puasa, sebelum Anda zikir. Artinya, kalau kita ingin punya harta yang halal dan harta yang baik, maka kita harus tahu ilmunya. Dan kalau kita ingin sholat kita diterima,
puasa kita diterima, zikir kita diterima, amal ibadah kita diterima, maka kita harus tahu ilmunya. Ilmu sebelum berkata dan berbuat, ilmu sebelum berkata dan beramal. Maka hadirilah majelis-majelis ilmu, milikilah mentalitas pembelajar sejati dalam kehidupan keseharian kita. Umat Islam adalah umat yang bukan hanya hobi belajar, tapi belajar adalah darah daging yang tidak bisa dipisahkan dengan dirinya. Karena itu perintah Allah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, bisa fardu ain atau bisa fardu kifayah. Adapun perkara yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah rizki yang baik dan halal. Ini memberikan pesan bahwa tidak semua rizki itu halal, tidak semua rizki itu baik, dan umat Islam hanya boleh mencari rizki yang halal dan baik. Dan jangan kita gadaikan dan kita pertaruhkan kebahagiaan kita di dunia dan masa depan kita di akhirat hanya karena rizki yang haram atau harta yang haram. Harta yang haram tidak akan pernah memberikan kebahagiaan di dunia, bahkan menghancurkan kebahagiaan kita di dunia dan akan berakhir tragis di akhirat. Nabi kita SAW bersabda, beliau mengatakan, innahu la yarbu lahmun min suhtin illa kanatin naru aula bih. Beliau menyatakan bahwa daging yang tumbuh dari harta yang haram, kecuali neraka lebih pantas untuk daging tersebut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Daging kita, tubuh kita, kalau tumbuh kembangnya karena asupan makanan yang haram atau makanan halal, tapi didapatkan dengan cara yang haram, uang yang haram, maka tubuh itu, kata Rasulullah SAW, diri itu, kata Nabi SAW, lebih pantas untuk dibakar di api neraka daripada dimasukkan ke dalam surga. Hadirin yang Allah muliakan, jangan sampai kondisi yang memang sedang berat atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sekarang membuat kita lupa akan hakikat dan identitas kita sebagai seorang hamba. Jangan sampai membuat kita lupa bahwa dunia ini sebentar dan nanti akan ada perjalanan kehidupan yang tidak ada akhirnya, kehidupan abadi. Dan jangan sampai kehidupan abadi itu dihabiskan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Setiap daging yang tumbuh dari hal yang haram, maka kata Nabi kita SAW, neraka lebih pantas untuk daging dan tubuh tersebut. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan orang-orang bertakwa akan beruntung di dunia dan di akhirat. Dan di antara upaya untuk bertakwa adalah meneladani Rasulullah SAW, dan di antara amalan yang dilakukan Nabi SAW adalah berdoa di setiap pagi ba'da salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat dan rizki yang halal dan baik dan amalan yang diterima. Dan perkara yang ketiga dari doa di atas tersebut adalah amal yang diterima. Ini menunjukkan bahwa tidak semua amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita SAW mengajarkan kepada kita selalu meminta amal yang diterima, amal yang banyak tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya? Tapi kalau kita bisa menjaga amal ibadah kita sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semoga ini adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan ulama kita mengatakan bahwa amal ibadah tidak akan diterima kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.
ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Innamal a'malu binniyat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal ibadah tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya, sesuai dengan niatnya. Dan kata Nabi SAW memberikan contoh tentang konsep dan kaidah besar ini. Beliau mengatakan, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuluhu, dan barang siapa yang berhijrah dan niatnya untuk Allah dan Rasulnya, niatnya ikhlas, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya, dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih, dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau wanita yang ia ingin nikahi, maka ia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan tersebut. Hadirin, hijrah adalah amalan yang sangat besar. Hijrah adalah amalan yang sangat beresiko tinggi. Hijrah adalah amalan yang penuh dengan pengorbanan. Tapi jika niatnya bukan karena Allah, maka Allah tidak terima amal ibadah yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan tersebut. Lalu bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain? Maka ikhlaskanlah niat kita ketika kita beribadah. Dan syarat yang kedua, amal tersebut mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Amal tersebut benar, dan benar itu ada dalil dan keterangan dari sunnah Rasulullah SAW. Nabi kita SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan amal ibadah yang tidak pernah kami tuntunkan, kami ajarkan, kami berikan dalilnya, kami contohkan, maka amal ibadah itu tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang ikhlas patut diacungkan jempol, tapi niat yang ikhlas tidak bisa berdiri sendiri, harus dipadukan dengan cara yang benar, harus dipadukan dengan keselarasan dengan dalil dan tuntunan Rasulullah SAW. Dan ini adalah kaidah dalam semua kehidupan. Di semua kehidupan, kalau kita ingin berhasil, maka kita harus menggabungkan antara niat ikhlas dan baik dan cara yang benar. Karena hanya niat ikhlas di bidang manapun kita tidak akan diterima. Dan sebaliknya, kalau kita hanya cara yang benar saja tapi tidak ikhlas, itu pun tidak berkah walaupun diterima oleh manusia. Oleh karena itu, hadirin sekalian, niatkan dengan niat yang ikhlas dan ikutilah sunnah, tuntunan dan dalil dari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW dan perinciannya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga setiap hari kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan rizki yang halal dan baik dan amalan yang diterima. Dan semoga kita bisa menjaga keistiqomahan kita dalam berdoa dengan doa ini di setiap pagi. Dan barang siapa yang belum berdoa dengan doa ini, maka esok hari adalah momentum untuk memulai mengamalkan doa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan ulama-ulama lain. Dan semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'
wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ansurna wal muslimin al mazlumin fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.